warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Kita akan menggunakan media sederhana 3 dimensi dari botol plastik bekas dan balon. Nah, untuk memvisualisasikan bagaimana udara masuk dan keluar dari paru-paru kita. Sebelum kita mulai, siapa yang sudah tahu apa saja organ utama pada pernafasan kita? Saya, Bu. Ya. Hidung dan trakea. Ya, Nasa? Paru-paru dan diafragma, Bu. Betul sekali. Organ utamanya meliputi hidung sebagai pintu masuk udara, kemudian trakea sebagai saluran utama, kemudian paru-paru sebagai tempat pertukaran gas, dan diafragma itu adalah otot penting yang dapat membantu kita bernafas. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama untuk menyebutkan organ-organ utama sistem pernafasan, kemudian yang kedua menjelaskan proses masuk dan keluarnya udara yang bernama inspirasi dan ekspirasi. Kemudian yang ketiga adalah mengamati dan menjelaskan fungsi media 3 dimensi paru-paru ini. Dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa ingin tahu melalui percobaan. Sekarang mari kita lihat bagaimana media ini menunjukkan cara kerja sistem pernafasannya. Ini. Saat balon besar diafragma ditarik ke bawah, ruang di dalam botol itu membesar. Tekanan udara di dalam botol itu menurun. Kemudian udara dari luar itu masuk melalui sedotan ke dalam balon kecil. Nah, balon kecil itu akan menggelembung atau mengembang. Ini menunjukkan bahwa paru-paru kita mengembang saat kita menghirup udara. Kemudian proses menghembuskan nafas, yaitu saat balon besar ditekan ke atas, maka ruang di dalam botol mengecil. Tekanan di dalam botol itu meningkat, kemudian udara dari balon kecil ini terdorong keluar melalui sedotan. Balon kecilnya akan mengempis atau mengempis. Ini menunjukkan bahwa paru-paru mengempis saat kita mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas. Apa yang kita lihat pada media ini sebenarnya adalah proses nyata pada kehidupan kita dalam kita apa yang kita lihat pada media ini sebenarnya adalah proses nyata yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, inspirasi itu terjadi karena otot diafragma itu berkonsentrasi dan turun. Kemudian memperbesar rongga dada dan menarik udara masuk. Kemudian ekspirasi itu terjadi karena diafragma itu relaksasi dan naik, mengecilkan rongga dada dan mendorong udara keluar. Perubahan volume dan tekanan dalam rongga dada inilah yang menyebabkan udara bisa masuk dan keluar dari paru-paru. Bu Guru, Ya. saya boleh mencobanya? Tidak? Boleh, silakan. Ya, Nasa mau mencoba? Boleh. Ya. Wah, menarik sekali. Dengan alat ini belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Iya, Nanasya. Mudah, Bu. Dengan ini saya jadi lebih tahu sistem pernafasan itu seperti apa. Ya, dengan menggunakan media ini membantu kita memahami sistem pernafasan pada manusia secara visual dan konkret. Meskipun menggunakan alat sederhana, tetapi kita tetap bisa melihat hubungan antara paru-paru dan diafragma. Kemudian kita dapat menyaksikan langsung bagaimana pernafasan terjadi dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Kalian bisa mencobanya di rumah dengan menggunakan media ini untuk belajar. Bisa bersama teman-teman ataupun keluarga. Jadikan ini sebagai sebuah proyek kecil yang dapat menyenangkan dan bisa memahami pembelajaran. Terima kasih atas pertemuan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.